kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an mubarak, penuh berkah, liyadabbaru ayati, kata Allah, agar ditadabburi isinya. Jadi Allah memerintahkan kita bukan hanya baca, tapi harus paham isinya. Di mana kita bisa memahami isinya? Baca terjemahannya. Baru kita merasakan nikmatnya baca Quran, Pak. Kalau tahu artinya. Jadi usahakan Bapak gini, baca satu halaman, jangan dulu halaman berikutnya. Cek dulu tadi itu tentang apa sih? Ya. Tadi itu tentang apa? Nah, akhirnya kita tahu, oh tadi ternyata bisa jadi tentang surga kan? Kita akhirnya bisa semakin rindu dengan surga, akhirnya menambah iman. Atau tentang neraka kan? Ya. Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, ya, naik ke atas mana? Ke atas langit, ya kan? Bukan ke atas genteng ya, ke atas langit. Maka di atas langit itu Nabi melihat penduduk langit. Siapa? Para malaikat. Lagi ngapain? Ternyata lagi sujud terus, gak bangkit-bangkit, tuh sujud terus. Dan Nabi melihat jarak mereka itu cuma empat jari saja, dan memenuhi seluruh langit. Jadi di atas kita, Pak, di langit itu, ya, malaikat itu semuanya sujud penuh semuanya, cuman celahnya berapa? 4 jari saja. Masya Allah. Berarti dari sini kita tahu banyakan mana, manusia atau malaikat? Manusia kan kita tahu ini banyak manusia. Tapi apakah sudah memenuhi bumi? Jangankan bumi, memenuhi masjid ini aja belum, jemaah. Masih berjarak jauh kita. Ya, apalagi berarti malaikat itu banyak banget. Jemaah. Ya. Dan di antara semua malaikat itu, ya, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di antara mereka yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Pertanyaannya kenapa? Ada kaitannya dengan Quran. Karena tugasnya membawa Al-Quran kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita ke Nabi, dan para Nabi pun banyak. Ternyata bukan hanya berapa yang kita kenal, 25, banyak, ribuan jemaah. Nabi itu ribuan. Ya, cuman kata Allah, ada yang kami kasih tahu, ada yang kami kisahkan, ada yang tidak. Ya. Baik. Dan dari ribuan para nabi itu, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kenapa? Kaitannya dengan Quran. Karena Nabi adalah manusia yang Allah pilih, Al-Quran tertuju padanya, terpilih menjadi Nabi yang mengemban Al-Quranul Karim. Coba bayangkan dari jutaan manusia ini, jika kita selalu mendekatkan diri dengan Quran, selalu membaca Al-Quran, maka insya Allah dari banyaknya manusia ini kita akan mulia. Karena apa? Karena keterkaitan kita dengan Al-Quran. Di dalam hadis nih, Pak, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafa'a bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akharin. Dengan tegas Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat. Wow, jelas dari ini Allah mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan Al-Quran ini. Wa yad'u bil akharin, maka Allah juga merendahkan kaum dengan Quran ini. Kapan saja kita membacanya, apalagi mentadabburinya dan mengamalkannya, maka kita akan
ikut mulia dengan mulianya Al-Quran. Kapan saja kita mengabaikan Al-Quran, tidak peduli, jarang dibaca, maka kita akan apa? Terhina karena mengabaikan Al-Quranul Karim. Jadi para ikhwah, saran saya, jadilah ahlul Quran. Tidak mesti menghafal. Menghafal itu bonusnya. Kata para ulama 3: membaca, mentadabburi, dan mengamalkan. Hafalnya itu bonus. Ya. Jadi usahakan kita setiap hari dekat dengan Quran. Dan kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena dia nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi', apa itu syafi'? Memberikan syafaat, memberikan pertolongan li ashabi. Para jamaah mungkin ada yang belajar bahasa Arab? Ada? Kang Ahmad belajar bahasa Arab? Kan ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Belajar nggak? Ada jumlah. Ada mufrad, musanna sama jamak, ya kan? Ashab itu bentuk apa, Pak? Mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Mufradnya apa? Sohib. Nah, sohib itu artinya apa, Pak? Teman, sahabat. Yang namanya sahabat kan kita selalu bersamanya, dekat, sohib. Jadi Nabi SAW pun ya memberikan sirah, memberikan bentuk kalimat sohib, sahabat. Jadi nanti bacalah Quran, nanti dia akan datang pada hari kiamat membantu sohib-sohibnya, membantu sohib-sohibnya yang selalu bersama Al-Quran. Sebagaimana kita punya sohib di tetangga kah, di sekolah kah, di rekan kerja kah, biasanya sohib makan bareng, jalan-jalan bareng, mancing bareng, ya, sohib. Tetapi sohib itu suatu saat akan pergi meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Pasti tidak bisa tidak. Maka ambillah sohib dengan Al-Quran. Jika kita selalu bersamanya di dunia, maka setia menemani di alam barzakh dan sampai ke akhirat menjadi syafaat. Maka sohib yang paling setia siapa? Al-Quran. Bahkan mengalahkan istri kita, bahkan mengalahkan anak kita. Karena istri, anak semuanya akan pisah, semuanya akan sendiri-sendiri. Kata Allah dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah sebutkan fa idza ja'atis sakhah, jika kiamat tiba, maka seseorang akan lari dari saudaranya, istri dan anak-anaknya, bapak dan ibunya, semuanya sibuk dengan urusannya masing, nggak peduli dengan keluarga, sibuk masing-masing, kecuali Al-Quranul Karim yang setia menemani. Jadi bapak ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ambil teman setia kita pada Al-Quran. Gimana kita jadi sohibnya? Ya selalu bersamanya. Setidaknya di awal pagi, di awal hari, pagi-pagi kita udah baca. Kalau bisa siangnya baca lagi, sorenya baca lagi, malamnya baca lagi. Itu benar-benar sohib karena selalu bersamanya. Apalagi kalau dibawa terus, entah itu di sakunya, di mana, di tasnya, gitu kan. Jadi kalau ada waktu dia langsung baca. Ini benar ini, insya Allah akan menjadi sahib yang paling setia. Makanya datang dalam riwayat Nabi SAW menganjurkan kita para jemaah untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu berapa lama?
ya, memerintahkan kepada umatnya untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, bukan sekali setahun di saat bulan, apalagi sekali seumur hidup. Iya dan billah. Karena ada sebagian adat begitu, Pak. Ada orang Bugis nggak di sini? Nggak ada. Ada orang Bugis nggak, Pak? Oh, ngomongnya udah ayah, berarti bukan itu. Orang Sunda itu. Ya. Berarti saya sendiri ya. Ya. Bingung kali Bapak Bugis tuh kita makan, Pak. Bisa kita makan, Ustaz. Ya. Baik, saya dari Bugis, Pak. Yang makan saya. Ya. Jadi di tradisi Bugis itu diantaranya ada Pantai Teme namanya. Pantai Teme itu acara kalau seseorang sudah khatam Quran. Jadi kalau dia sudah khatam Quran, maka dibuat acara kayak selamatan lah gitu bahasa mudahnya. Namanya Pantai Teme. Jadi setelah itu sudah mereka menganggap udah nggak ada lagi kewajiban mengkhatamkan Quran. Ini nggak benar. Kalau menurut ajaran Nabi kita Muhammad SAW, khatam Quran bukan sekali seumur hidup, bukan sekali setahun, tapi sekali sebulan, kayak gaji. Ya, jemaah, usahakanlah sebulan sekali khatam. Nah, kalau kita buat jadi hariannya, berarti kan berapa kali? Berapa juz sehari? Ya, kurang lebih sejuz. Kata orang teh one day one juz. Bisa jadi berangkat dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi begini, Iqra al-Qur'ana fi syahrin. Ini dalam riwayat Bukhari. Bacalah olehmu Al-Quran dalam waktu sebulan. Dalam waktu sebulan. Ini riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud atau Tirmidzi ya, dalam kitab Sunnah disebutkan ternyata ada rinciannya, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi beliau ketika mendengar hadis Nabi bacalah Al-Quran sebulan, beliau masya Allah menawarkan. Kata beliau, ini ajidu kuwa ya Rasul, aku mampu kurang daripada sebulan khatam. Nawar beliau. Maka kata Nabi SAW, Iqra fi ishrin. Kalau begitu khatamkan dalam waktu 20 hari. Khatamkan dalam waktu berapa? 20 hari. Ya. Kata beliau Abdullah bin Amr, ya, ini aja duku, aku mampu kurang dari itu lagi. Kata Nabi, Iqra fi khamsata asyar. Kalau begitu 15 hari. Berarti setengah dari sebulan ya. Berarti kurang lebih sehari 2 juz kan gitu ya. Kalau sehari sejuz kan sebulan. Berarti 2 juz sehari. Setengah bulan khatam 15 hari. Ini ajidu quwwah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, fi asyrati ayyam, 10 hari. Nawar lagi Pak, aku mampu lagi. Maka beliau mengatakan SAW, kalau begitu khatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari, sepekan. Wala tazidanna ala dzalik, jangan nawar lagi. Coba ini semangat para sahabat dalam membaca Al-Quran, sampai tawar menawar ingin memperbanyak khatam Al-Quran. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka usahakan kita pun sebagaimana para salafus saleh semangat membaca Al-Quran, kita pun berusaha juga mengkhatamkan Al-Quran. Tahu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan maka beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali. Siangnya khatam, malamnya khatam.
Masa jemaah di bulan Ramadan sekali khatam saja tidak bisa. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Masa satu kali saja tidak bisa khatam? Coba tanyakan pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, ya. Maka usahakan kita pun semangat mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kalau bisa nih, kalau memang sudah terbiasa khatam Quran, ya Pak, karena memang kan Nabi tidak mengatakan di bulan Ramadan, di situ tuh mengkhatamkan Quran sekali sebulan, semua bulan, ya. Dari tadi Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Tsani, terus itu semuanya kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Nah, mungkin di antara kita sudah terbiasa khatam-khatam, cuman kita tahu Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka kita harus lebih fokus membaca Al-Qur'an. Kalau bisa 2 kali khatam. Atau mungkin begini, kalau memang tetap mau istiqomah sebulan sekali itu bagus, karena memang amalan yang dicintai Allah itu apa? Yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, sebulan sekali khatam. Bulan Ramadan juga, cuman dia harus ada plusnya. Karena tadi dia tahu Ramadan adalah bulan Quran. Mungkin dia tambah plusnya dengan artinya, Pak. Ini yang sangat jarang. Biasanya kaum muslimin kan khatam, udah selesai, khatam aja, cuman bacaannya. Apalagi dia nggak paham bahasa Arab, jadi gitu aja, hanya sekedar baca tanpa memahami, ya. Nah, coba ada nilai plus apa, Pak? Ramadan kali ini saya akan mengkhatamkan Al-Quran, nggak apa-apa sekali saja, tapi plus terjemahannya. Tas istimewa, Pak.